Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, telah memberikan kita rezeki hingga kita masih berpijak di bumi yang fana ini. Salawat menyertai salam tak lupa kita curahkan kepada sang pemimpin yang tak berdasi dan tak pernah korupsi, sang perangkul yang tak pernah memukul, sang pengajak yang tak pernah menginjak, yang berani dan tak kasar. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang rela meneteskan keringatnya, Nabi yang rela meneteskan air matanya, bahkan darahnya dan nyawanya ia tumpahkan demi apa? Demi mengibarkan panji-panji keislaman yang berlafazkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul 4 golongan orang yang akan mendapatkan nikmat. Sobat ikhlas yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu surah dalam Al-Quran yang mana surah ini sering kita baca. Surah ini sering kita baca dalam surat. Bahkan saking istimewanya surah ini. Surah ini dijadikan intisari oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah apakah itu? Yaitu suratul Al-Fatihah. Dalam Quran surah Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkanlah kami jalan lurus, yaitu jalan orang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau beri kesesatan. Ihdina berasal dari kata hidayah, yang mana hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun petunjuk sesat ataupun petunjuk yang memberikan kita kepada kebaikan. Petunjuk yang sesat adalah petunjuk bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang dimaksud dengan orang-orang yang demikian golongan? Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, "Wa may yutilillahu wa rasulah," barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, "Faulaika ma'al ladzi an'ama Allah alaihim." Mereka akan bersama orang-orang yang akan diberikan oleh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, min nabiyina, dari kalangan nabi, min siddiqina, dari kalangan orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang syuhada, wassolihin, orang-orang yang soleh. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Yang pertama yaitu nabi. Siapakah nabi? Nabi adalah orang-orang yang Allah utus, diberikan wahyu untuk sampai kepada umatnya. Nabi adalah orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi, mempunyai tingkat amanah yang sangat tinggi. Karena apa? Karena nabi rela mengorbankan segalanya demi apa? Menyebarkan Islam, menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi identik dengan kaum, tapi ingat, ada satu nabi yang dimana nanti ada pada mahsyar, dia tidak memiliki kaum. Dia hanya memegang pedangnya. Karena apa? Karena dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Siapakah nabi tersebut? Nabi adalah Nabi Syam'un yang tidak akan memiliki satupun pengikut. Sobat ikhlas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu para siddiq. Siddiq secara harfiah itu benar, yang artinya siddiq adalah orang-orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang selalu berkata jujur, orang-orang yang selalu berada di jalan kebaikan. Kita sebagai umat manusia haruslah kita mempunyai sifat jujur. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, bertelingkahlah kalian pada jujuran, karena kejujuran akan membawa kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Orang-orang jujur akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di mana dalamnya penuh dengan nikmat, tidak ada yang lagi namanya yang
cobaan, dalam hanya ada nikmat dan terus nikmat yang kita rasakan dalamnya. Maka daripada itu saya mengajak kalian semua untuk selalu berbuat jujur dan selalu berbuat kebaikan. Yang kedua yaitu syuhada. Syuhada berasal dari kata syahid yang artinya orang-orang yang bersaksi. Lantas syuhada ada artinya yaitu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela kebenaran melawan musuh-musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, janganlah kalian mengatakan orang yang gugur dalam perjalanan Allah itu mati, melainkan ia masih hidup, tapi kalian tidak menyadarinya. Apa yang dimaksud? Yaitu mereka hidup di dalam alam yang lain yang tanpa kita ketahui, yang dimana alam itu dipenuhi oleh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, orang-orang yang selalu menghindari namanya kejahatan, menghindari namanya kemaksiatan, orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelak orang itu akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah bersabda, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang soleh. Dari kesimpulan apa yang dapat saya sampaikan yaitu marilah kita menaati Allah, menaati Rasulnya, hingga kita dapat bersama 4 golongan orang ini, dan kita akan bersama-samanya di surga kelak, insyaallah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.